Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena anugerahnya kita boleh berjumpa kembali melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini akan kita renungkan bersama di bawah tema bertahan dalam tekanan hidup. Saudara-saudara terkasih, siapa dari antara kita yang tidak pernah merasakan tekanan hidup? Apapun status sosial, profesi, dan bagaimanapun tingkat kemapanan hidup, tetapi yang namanya tantangan hidup pasti akan kita rasakan. Bahkan ada kalanya kita akan berada dalam situasi di mana kita merasa tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan Elia sendiri sebagai hamba Allah merasakan juga yang namanya tekanan hidup dalam pelayanannya, sampai dia mengatakan, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku." Melalui nats firman Tuhan pagi ini, kita mau belajar bagaimana menghadapi tekanan hidup, agar kita mempersiapkan diri untuk hal-hal yang terburuk yang dapat terjadi dalam kehidupan ini. Sebab kita juga harus berhati-hati ketika masa-masa sulit dalam hidup akan digunakan iblis untuk semakin membawa kita pada kehidupan yang semakin lebih parah lagi dan semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Tekanan-tekanan hidup pasti akan kita hadapi. Namun bagaimana kita merespon setiap tantangan yang datang dalam hidup kita? Inilah yang akan kita pelajari melalui nats firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, Elia menghadapi tekanan hidup yang begitu berat dalam pelayanannya. Setelah dia membunuh Nabi Baal sebanyak 450 orang dan Nabi Asyera 400 orang ketika mereka kalah berhadapan dengan Elia untuk memanggil Allah mereka. Perbuatan Elia disikapi oleh Isabel dengan menyuruh seorang suruhan untuk mengambil nyawanya. Ternyata situasi ini membuat Elia menjadi takut dan ia pergi ke padang gurun dan tidur di bawah pohon ara. Dan setelah malaikat Tuhan memberi ia makan dan minum, dia berjalan selama 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb dengan kekuatan makanan yang diberikan malaikat Tuhan itu. Di sebuah gua Allah datang kepadanya dan Tuhan berfirman, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dan jawab Elia adalah, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Bapak Ibu Saudara terkasih, Elia merasakan tekanan yang begitu berat karena merasa bahwa pelayanannya telah gagal, karena dia merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Semangat pelayanan yang begitu besar untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penyembahan kepada Baal justru harus menerima tekanan melalui ancaman untuk mencabut nyawanya. Dalam keadaan tersebut, dia merasa hidup sendiri tanpa dukungan, karena usahanya tersebut berujung pada ancaman atas nyawanya, sementara tugas pelayanannya masih banyak yang belum diselesaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita belajar apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini.
Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi tantangan kehidupan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini. Pelajaran yang pertama adalah Tuhan peduli dan menguatkan kita menghadapi pergumulan hidup. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dalam ketersendirian Elia menghadapi tekanan hidupnya, ternyata Tuhan melihat dan peduli atas permasalahan yang dia hadapi. Sekalipun Elia harus menghadapi kenyataan dalam hidupnya, namun Allah memberikan perhatian dan kekuatan padanya dengan memberikan makanan dan minuman melalui malaikatnya. Bahkan Allah langsung menyatakan dirinya kepada Elia di Gunung Horeb. Sekalipun kita harus menghadapi pergumulan hidup tanpa ada yang membantu dan menolong, namun Tuhan peduli kepada kita. Allah melihat penderitaan kita dan akan berikan kekuatan dan keteguhan dengan menerima makanan dan minuman rohani dari Tuhan. Walaupun kita harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan, Tuhan tidak akan biarkan kita terjatuh tanpa daya, sebab Tuhan menguatkan dan menolong kita. Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara, ternyata tekanan hidup yang dialami oleh Elia tanpa disadari, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan juga kepada bangsa Israel. Justru dalam keadaan yang tertekan seperti Elia semakin dapat mengenal Allah dalam kehidupannya, mengalami perjumpaan dengan Allah. Bahkan kita diingatkan bahwa kebaikan Tuhan justru hadir melalui hal-hal yang tampaknya sederhana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menghadapi pergumulan hidup, bagaimana kita dapat meyakinkan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan itu bukanlah harus selalu seperti yang kita pikirkan atau bayangkan, namun Tuhan akan turut bekerja dalam permasalahan yang kita hadapi. Seperti yang dihadapi Elia, ternyata Tuhan tidak hadir dalam kondisi yang spektakuler, angin besar, gempa, api. Ternyata kehadiran Tuhan hanya seperti angin sepoi-sepoi. Dalam tantangan hidup yang kita hadapi, bisa saja kita berharap bahwa Tuhan akan melakukan suatu mukjizat yang luar biasa seperti yang kita pikirkan. Akan tetapi dalam hidup kita, Tuhan akan bekerja lebih daripada apa yang kita rancangkan dalam pikiran kita, yaitu kebaikan-kebaikan yang terbaik yang dirancangkan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga kita tidak lekas berpikir, sekian lama minta sesuatu kepada Tuhan kok tidak kunjung diberikan. Padahal melalui pergumulan itu Tuhan bekerja dan telah memberikan banyak kebaikan bagi kita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah keluar dan berdirilah di hadapan Tuhan dan turutilah perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan mengetahui masalah yang sedang dialami Elia, namun Tuhan perintahkan Elia untuk keluar dari ketakutan dan melihat kehadiran Allah atas masalah yang dihadapinya. Dan hanya Tuhan yang dapat menolong Elia keluar dari masalahnya dengan menyuruhnya, pergilah kembali ke jalanmu. Tuhan tidak menginginkan Elia berlarut lama dalam ketakutan menghadapi tekanan yang dihadapinya. Tuhan yang memerintahkannya untuk kembali menghadapi semuanya, dan Tuhan berikan jalan keluar atas segala permasalahan, yaitu mengurapi Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, dan mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikannya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan tidak mengharapkan kita lari dari masalah yang sedang terjadi, selain daripada menghadapinya dengan keyakinan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimanapun bentuk tantangan hidup yang kita hadapi, kita hanya akan datang kepada Tuhan saja dan bukan kepada orang lain. Jika kita menghadapi tantangan hidup dengan menuruti perintahnya,
maka Tuhan akan pastikan bahwa perintahnya adalah jalan yang terbaik yang akan kita lalui. Berbahagialah orang-orang yang tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan, sebab segala kebaiknya akan diberikan kepadanya. Seperti ucapan yang sering dikatakan oleh Tuhan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Keselamatan dan pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Sebesar apapun tantangan, pergumulan, betapa beratnya tekanan dalam hidup kita, yakin dan percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati semuanya itu. Bahkan kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya. Amin.